Teman-teman semua, apakah kalian sudah menonton bagaimana video fullnya seorang Presiden Prabowo diwawancari oleh 7 perwakilan media selama 3,5 jaman? Dan salah satu hal yang menarik ketika wawancara tersebut, bagaimana dengan lugas, dengan jelas ada pertanyaan mengenai perampasan aset oleh negara bagi para koruptor. Dan jawaban Pak Prabowo, ya seperti biasa, ada sesuatu yang menarik, tapi bagi saya menunjukkan bahwa ternyata selama ini embel-embel koruptor akan dikejar ke Antartika, koruptor akan kemudian dibuat penjara jauh dari daratan atau di pulau terpencil gitu ya, yang banyak hiunya. Ternyata itu hanya sebatas omon-omon. Ketika dia bilang, apakah adil anaknya para koruptor menderita? Bayangkan, untuk sekelas koruptor yang melakukan kejahatan luar biasa, brengsek, maling negara, maling uang rakyat, masih diperhatikan loh keadilan bagi anaknya. Padahal ketika mereka melakukan korupsi, mereka nggak pernah memikirkan keadilan bagi masa depan anak-anak di Indonesia yang kemudian kehilangan akses akibat uangnya dikorupsi. Mereka tidak pernah memperhatikan fasilitas negara yang harusnya bisa dinikmati oleh banyak masyarakat, tapi justru tidak bisa ada karena mereka korupsi. Jadi, Pak Prabowo yang terhormat, tagline demi rakyat yang selalu Anda gaungkan, seharusnya Anda pikir ulang untuk siapa sebetulnya. Kita tidak sedang berbicara tentang ini anaknya koruptor tidak mendapatkan keadilan. Mereka sudah melakukan kesalahan dan kejahatan luar biasa. Mereka memangkas hak yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh anak petani, oleh anak-anak yang harusnya bisa kuliah. Tapi karena dikorupsi, mereka nggak bisa mendapatkan itu semua. Jadi, keadilan yang harus dilakukan ya aset-aset para koruptor itu disita oleh negara. Itu bentuk keadilan untuk menggantikan bagaimana hal-hal yang fundamental yang harusnya ada malah justru nggak ada karena dikorupsi. Jadi please Pak Prabowo, tolong berpihak pada rakyat yang kemudian diolok-olok oleh para koruptor karena mereka menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk sebanyak-banyaknya memperkaya diri, kelompok ataupun golongannya. Please, jadilah presiden yang berpihak pada mereka-mereka yang masa depannya sudah dirampas akibat adanya korupsi. Terima kasih banyak. Apakah adil anaknya menderita juga? Video yang saya stage ini merupakan dialog antara Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa jurnalis. Beberapa jurnalis di beberapa media. Dan isunya banyak yang dibahas, salah satunya berkaitan dengan perampasan aset atau pemiskinan para koruptor melalui undang-undang perampasan aset. Banyak hal yang bicarakan, namun ada hal yang menarik. Menurut hemat saya ini merupakan blunder yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan bahwa berkaitan dengan konsep keadilan, beliau menyampaikan sesuai dengan isi rekaman yang saya stage ini. Beliau menyampaikan apakah adil terhadap anak-anaknya apabila hartanya dirampas. Bapak, menurut hemat saya Anda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mestinya melihat konsep keadilan secara utuh, Bapak, jangan personal. Coba bandingkan 1 atau 2 atau 3 lah, atau beberapa orang dari keluarga, dari anak-anak dari koruptor ini dibandingkan dengan jutaan rakyat Indonesia yang menderita karena akibat perilaku korup ini, Bapak. Tidak sebanding, Bapak. Apple to apple-nya tidak sebanding. Jadi menurut hemat saya, jangan berbicara konsep keadilan, Bapak, kalau mereka ini sudah menikmati hasil korupnya. Dia sudah menikmati hasil korup, kecuali dia mempunyai kesadaran diri untuk tidak korup. Gitu loh, Bapak. Selama ini keluarganya kan juga menikmati hasil korupsinya, Bapak. Jadi jangan berbicara konsep keadilan. Justru menurut hemat saya, Bapak itu mestinya berbicara konsep keadilan dari perspektif yang berbeda. Apa? Yaitu perspektif rakyat Indonesia yang dirugikan oleh
perilaku korup para koruptor itu Bapak. Jangan malah dibalik. Jangan malah keadilan terhadap anak-anak dan keluarganya Bapak. Mereka telah menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh keluarganya dan pasangannya dan lain sebagainya. Kan begitu Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih sebagai warga Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, saya pengen menagih janji politik Bapak ketika kampanye. Bapak menyampaikan kalau saya dilantik saat ini pun saya langsung mengejar para koruptor bahkan sampai ke Antartika. Itu kan statementnya Bapak. Mohon maaf, Bapak ini kan selama ini menyampaikan bahwa lahir dari kalangan militer. Militer ini kan sejatinya orang yang kesatria Pak. Kesatria itu pantang menelan ludahnya sendiri. Masa kemarin berbicara A, sekarang berbicara Z Bapak? Ya ini kan tidak logis Bapak. Jadi menurut hemat saya, Bapak mestinya jaga marwahnya untuk tidak berkomitmen atau berkomentar, atau setidaknya berkomitmen terhadap janji politik yang pernah disampaikan berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kedua, jangan sembarang berbicara persoalan keadilan Bapak. Menurut hemat saya ini blunder terbesar Bapak. Ini anomali. Kenapa saya katakan anomali? Bapak dalam janji politiknya pengen mengejar politikus sampai ke Antartika, namun saat ini Bapak pengen memberikan keadilan terhadap anak-anaknya para koruptor. Ini tidak logis Bapak. Mestinya Bapak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melihat konsep keadilan itu dari perspektif rakyat Bapak. Berapa puluh juta rakyat Indonesia disengsarakan oleh para koruptor itu Bapak. Mestinya Bapak melihatnya dari perspektif itu. Jangan melihat dari perspektif keluarga yang menurut saya kecil Bapak. Mereka sudah menikmati kok. Mereka sudah menikmati, ya sudah Pak. Karena sudah menikmati ya dimiskinkan aja. Sehingga Bapak bisa memberikan efek jerah terhadap yang lain Bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya, mestinya Bapak juga mengevaluasi para kabinet-kabinetnya yang berperilaku barbar Bapak. Tidak mohon maaf, dengan ini kalau kita melihat secara kasat mata nggak dihargain sama pembantu-pembantunya. Kenapa saya katakan tidak dihargain? Coba bayangkan Bapak. Bapak Presiden menyampaikan kita harus efisiensi. Berarti kan secara logika sederhananya menurut masyarakat awam, kita kan diminta untuk berhemat toh. Kan begitu. Contoh Bapak menyampaikan kalau cabai lagi mahal, ya jangan makan pedas-pedas. Itu kan yang pernah Bapak sampaikan. Lah pertanyaannya, perekonomian bangsa ini sekarang lagi berat, kemudian perilaku menterinya barbar Bapak. Coba cuman ke Solo itu pakai jet pribadi Bapak. Nah, terus konsep uswatun hasanahnya di mana sebagai pemimpin Bapak? Tidak ada. Mestinya itu yang Bapak harus tata, tegur. Kalau perlu dibinasakan aja Bapak kalau tidak bisa menghargai komitmennya Bapak. Bapak ini kan presiden gitu loh. Kalau ada menteri-menteri yang mbalelo begitu, ya dihabisin aja Bapak gitu loh. Pak Presiden mau memiskinkan koruptor. Setuju. Udah waktunya koruptor tuh dikulitin, dikeringin, disedot pakai sedotan WC kalau perlu. Selama ini koruptor kan dihukum, masuk penjara bentar, keluar-keluar masih punya villa di puncak. Aku yakin loh di LP Sukamiskin tuh ada level membership kayak mau masuk sel biasa atau sel plus jacuzzi. Pak Presiden bilang, miskinkan koruptor, hancurkan Pak, bikin koruptor tuh nyesel udah nyolong. Biar mereka tuh bangun pagi lihat dompet tuh isinya cuma KTP, SNK motor orang sama kupon diskon Alfamart yang udah expired. Tapi di saat yang sama Pak Presiden juga bilang, tapi kita juga harus jaga nilai-nilai keluarga. Pilih salah satu dong. Mau miskinkan koruptor atau jaga keluarga koruptor. Jangan mau segalanya kayak anak kecil mau ulang tahun di 2 tempat sekaligus. Bapaknya korupsi, ditangkap, dimiskinin. Anaknya tiba-tiba pas di sekolah, bokap lo masuk berita sih? Oh iya, sekarang bukan gue lagi ikut challenge 30 hari hidup tanpa satu. saking dibelanya konsep keluarga ini, nantinya koruptor tuh diadili sambil didampingin keluarga. Pas jaksananya, Saudara tersangka, apakah benar Anda korupsi? terus anaknya nyaut, Tapi bapak baik kucing di rumah suka pergi-pergi THR. negara ini lucu, mau adil tapi pakai perasaan, mau hukuman jalan tapi takut bikin cucunya malu. Aduh, Pak, Bapak kira koruptor itu waktu nyolong dengan perasaan, Pak? Nggak ada tuh koruptor yang bilang, Maaf ya negara, aku ambil duitmu dulu. Aku lagi gak enak badan. mau miskinin koruptor. Gaspol Pak, biar mereka tuh sampai jadi YouTuber dengan channel live after korupsi, kontennya hari ke-12 makan garam pakai sedotan.
tuh nggak butuh koruptor dimiskinin terus dikasih empati, Pak. Empati itu buat rakyat yang kelaparan karena duit bansosnya dia tilep, Pak. Koruptor tuh bukan mantan pejabat yang kilaf, itu bandit berseragam rapi. Dan satu-satunya keluarga yang harus mereka jaga itu cuman keluarga korban korupsi. Masalahnya di negeri ini koruptor tuh kayak mantan artis, udah nggak layak tayang tapi masih sering masuk berita. Dan yang bikin panas itu apa? Masih ada aja yang bilang jangan terlalu keras dong sama dia, kan kasihan anak istrinya. Waktu dia nyolong, dia nggak kasihan nama rakyat. Kalian tahu nggak kenapa koruptor di Indonesia tuh masih nyantai? Ya karena hukuman di sini tuh bukan bikin miskin, tapi bikin kenalan baru. Masuk penjara, punya teman baru. Keluar penjara, reunian, terus buka bisnis bareng. Miskin kan koruptor? Iya, tapi setengah hati. Kayak ngasih sanksi tapi diselipin empati. Ini hukumannya, tapi kamu masih manusia. Ya manusia yang bikin negara muflis sih, Pak. Koruptor dimiskinkan, setuju. Biar ngerasain hidup kayak kita. Biar mereka tuh juga tahu rasanya beli pulsa 5.000 pakai Shopee Pay, atau beli minyak goreng saset dan itu pun dikira sampel. Dulu saya punya 7 rumah. Sekarang tinggal kontrakan 3x3. Lah, kenapa gak kerja, Pak? Iya, jadi saya di blacklist. Ya iyalah, orang Anda tuh maling. Gak usah lah dibungkus pakai empati keluarga. Karena waktu korupsi mereka tuh bukan bapak yang kerja untuk anak. Mereka itu bandit dengan gelar sarjana, nyolongnya pakai jas, nulisnya pakai tangan kanan, terus tanda tangan pencairan dana dah tuh. Terus tangan kirinya sambil ngelus-ngelus anaknya. Nah, nanti Bapak beliin DS5 ya dari anggaran teman kota. Kalian tahu nggak kenapa koruptor itu harus dimiskinkan? Karena cuman itu cara biar mereka tuh nggak bangga sama hasil curian. Biar cucunya nanti nanya. Eyang itu dulu kerja apa? Dan dia jawab, Yang dulu pernah jadi sampah sejarah. intinya jangan kasih ruang buat ngemis ampunan, kasih ruang buat pertobatan nyata aja. Karena rakyat udah terlalu sering dimiskinkan, Pak. Sekarang giliran yang bikin kita miskin tuh yang harus ngerasain. Indonesia maju bukan karena keluarga koruptor jaga, tapi karena kita berani bilang, lo jahat, lo harus jatuh. Kok pernyataan Bapak Prabowo sekarang berbeda-beda ya? Dulu perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor karena negara Indonesia tidak suka dicap sebagai negara koruptor dan Pak Prabowo geram kepada para koruptor. Tapi sekarang kok malah simpati ya? Prabowo soal perampasan aset koruptor, apakah adil anaknya menderita juga? Apakah adil anaknya menderita juga? Dosa orang tua sebetulnya tidak boleh diturunkan ke anaknya. Saya minta masukan ahli-ahli hukum. Lah terus kalau dia korupsi, apakah yang korupsi memikirkan anak-anaknya? Rakyat yang dikorupsi susah makan, kekurangan gizi, kesehatan juga gak dapat fasilitas yang layak. Apakah para koruptor memikirkan hal tersebut, Bapak? Prabowo lebih membela anak koruptor dibandingkan jutaan anak Indonesia yang menjadi korban koruptor. Udah nggak ketolong, apakah adil ada anak meninggal di dalam kandungan gara-gara fasilitas kesehatan jauh jalan menuju rumah sakit yang rusak akibat para koruptor? Gimana nih kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Ya tuh. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Nah, untuk para pendukung dan kaum 58 yang kemarin teriak-teriak dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, ada harapan kita Pak Prabowo itu mengesahkan undang-undang perampasan aset kepada koruptor dan akan memiskinkan koruptor. Gimana para pendukung Pak Prabowo? Gimana para pendukung 02? Masih optimis Pak Prabowo akan mengesahkan undang-undang perampasan aset atau mengeluarkan perpu? Dengan statement dia yang seperti di atas, nggak adil katanya kalau bapaknya korupsi, anaknya ikut menderita. Secara logika, yang lebih nggak adil lagi, Pak, gara-gara koruptor ini, anak-anak Indonesia, seluruh anak-anak Indonesia bisa terbantu seandainya uang 271 triliun untuk beasiswa anak-anak sekolah dari SD, SMA sampai perguruan tinggi full sampai tamat bisa dibiayain dengan hasil koruptor 271 triliun kalau uang itu digunakan untuk pendidikan Indonesia. Di mana keadilan untuk anak-anak Indonesia? Dan Pak Prabowo hanya membela anak-anak para koruptor.
Ayo bersuara. Para pendukung 02 dan kaum 58. Masih yakin Pak Prabowo mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang atau perpu perampasan aset untuk para koruptor? Prabowo soal wacana miskinkan koruptor, apakah adil anaknya menderita? Iya ilah, makan tuh junjungan lo. Pak Prabowo malah mentingin anaknya koruptor daripada anak bangsa. Kalau gini ceritanya mah Pak Prabowo ya makin banyak orang korupsi. Orang anak koruptor dipikirin sama presiden. Ya, terus Pak Prabowo nggak mikirin anak-anak bangsa, anak bangsa yang pengen Indonesia lebih maju itu. Iya, Pak Prabowo malah mikirin anaknya koruptor. Ya, udah bener hukum Islam udah hilang itu orang hilang yang koruptor. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua? Sungguh, Prabowo adalah wujud pemimpin negara yang sangat mengayomi koruptor, bukan rakyat. Kalau Prabowo berstatement demikian, cuma satu yang saya pikirkan, yaitu bagaimana ya ekspresi pendukung Prabowo itu sendiri, yaitu kaum 58%. Yang ketika kampanye kemarin sempat menangisi Prabowo, sempat juga meninggi-ninggikan Prabowo, membangga-banggakan Prabowo. Prabowo itu mantan TNI yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Berarti Prabowo itu lebih tegas, lebih berani daripada Ganjar atau Anies. Kalau Prabowo jadi presiden, RUU perampasan aset pasti disahkan oleh Prabowo, kata pendukung 58%. Sekarang ketika Prabowo sudah sah menjadi presiden, apa yang pendukungnya katakan di kampanye kemarin semua dibantah oleh Prabowo sendiri. Sekarang Prabowo lebih mendukung, lebih memihak, lebih melindungi koruptor dibanding merealisasi statement-statement pendukungnya sendiri. Dan sejujurnya, setelah mendengar statement Prabowo yang seperti ini, saya sebagai pendukung Ganjar sama sekali tidak kaget. Kenapa? Karena saya sudah menduga ketika Prabowo menang atau menjadi presiden, Prabowo nggak bakalan merugikan koruptor atau bahkan mengesahkan yang namanya RUU perampasan aset. Dan sekarang terbukti. Nah, sekarang saya kembalikan kepada pendukung Prabowo, kaum 58%. Apakah statement Prabowo yang demikian atau kebijakan-kebijakan yang udah diambil Prabowo sudah memenuhi ekspektasi kalian? Sudah memenuhi harapan kalian? Sudahkah seperti itu? Monggo komen di bawah. PK Edil. Presiden omon-omon. Itu koruptor. Apa koruptor mikirin nasib rakyat ketika dia makan banyak sampai triliunan uang rakyat? Kok Anda malah mikirin satu orang, keluarga koruptor lagi? Astaga, Pak. Cukup 2019, Pak. Cukup 2019. Saya dukung Anda, Pak. Kemarin enggak, sorry ye. Apaan Bapak ini? Kemarin tegas sekali mau berantas koruptor. Giliran udah jadi presiden malah melempem. Aduh, Pak, parah. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, jujur ya Pak ya, saya tuh takjub banget waktu lihat tweet Bapak tahun 2011 yang bilang kalau Bapak itu nggak bangga kalau Indonesia tuh dicap jadi salah satu negara paling korup di dunia. Dan Bapak bilang kalau Bapak tuh setuju hukuman mati untuk para koruptor. Nah sekarang kenapa kok jadi beda lagi statementnya? Kenapa Bapak bilang kalau Bapak tuh jadi nggak setuju dengan hukuman mati para koruptor? Pakai segala ngeluarin statement kalau keluarga korban nggak boleh dizolimi lagi. Ya saya sih yakin mungkin aja maksud Bapak baik gitu ya, karena takutnya hukum kita jadi salah orang. Tapi dengan statement Bapak kayak gini bisa bikin para koruptor jadi besar kepala, bisa nimbulin ide-ide licik dari para koruptor lagi. Kan kita tahu sendiri ini para tikus dramanya banyak banget. Jadi ya kalau menurut saya nggak pantas aja presiden mengeluarkan statement kayak gitu. Harusnya Bapak tuh kasihan sama seluruh masyarakat Indonesia yang dizolimin sama para tikus ini, bukan kasihan sama keluarganya Pak. Yang menurut saya pribadi sih udah jadi konsekuensi untuk keluarganya karena kepala keluarganya udah maling duit rakyat. Come on Pak Presiden. Ya, itulah teman-teman komentar dari para netizen. Jujur ya, saya waktu Pilpres kemarin tidak memilih Prabowo. Karena apa?
Karena Pak Prabowo ini sudah tersandra politik, teman-teman. Di Indonesia ini kalau seseorang sosok besar yang sudah tersandra politik itu ya permainannya sama aja seperti yang kemarin gitu. Nggak akan berubah gitu loh teman-teman. Ya sekarang aja yang dulunya Pak Prabowo ini sangat sangar ya, disebut macan Asia lah. Sampai akan mengejar koruptor sampai ke Antartika lah. Akan ingin membela bangsa Indonesia lah. Tapi kenyataannya mana? Kok beliau lebih memilih, kok beliau lebih memikirkan nasib keluarga para koruptor gitu loh. Sedangkan koruptor sendiri ketika ingin korupsi itu nggak memikirkan, nggak ada bela kasihannya kepada rakyat gitu loh. Kenapa Pak Prabowo lebih memilih keluarga para koruptor tidak ketimbang memikirkan anak-anak bangsa yang jumlahnya ini ratusan juta gitu loh, yang dirugikan oleh para segelintir koruptor-koruptor ini gitu loh. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian atas statement Pak Prabowo ini? Teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.